Tes, tes. Kita mulai ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini, ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatu Rabbil Alamin, ya, karya Syekh Mahir Muqaddam, ya. Ya, jadi Sifatu Rabbil Alamin fil Kitabil Hakim wa fi Sunnatin Nabiyil Amin. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas setelah muqaddimah tuntas kemarin, ya. Kita memasuki materi awal, yaitu penjelasan tentang makna sifat dan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum terkait dengan masalah sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama makna sifat lugatan wastilahan. Makna sifat baik secara bahasa maupun secara istilah syariat, ya. Nah, yang pertama makna sifat lugatan wasfu asy-syai' lahu wa alaihi. Itu wasfu as-syai'i lahu wa alaihi. Mensifati sesuatu, ya, yang melekat padanya dan ada pada dirinya. Idza halahu, apabila dia menghiasinya, fal wasfu, maka sifat itu tahliyatu asy-syai', sifat itu menghiasi sesuatu. Wahia al-amaratul lazimatu lisyai', sifat itu adalah tanda yang melekat pada sesuatu. Wa yuqalu, dikatakan misalnya istawsafat tabiba lidaihi. Istawsafat tabiba lidaihi, seseorang meminta seorang dokter untuk menyebutkan obat, ya, lidaihi, untuk penyakitnya. Istausofa at-tabiba lidaihi ay sa'alahu an yasifalahu ma yu'aliju bihi, atau maksudnya seseorang bertanya kepada si tabib tadi, ke dokter, an yasifalahu ma yu'aliju bihi, untuk menggambarkan baginya apa yang bisa menyembuhkan penyakitnya itu. Nah, itu ada dokter itu biasa mengeluarkan apa itu? Resep. Nah, resep itu disebut al-wasf juga, ya. Karena resep itu menggambarkan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit pasien, ya, yang dibuat oleh seorang dokter. Nah, wasifatu, dan sifat itu kal ilmi, seperti ilmu, wal jahli, jahil, ya, wassawadi wal bayadi, hitam atau putih, itu sifat. Al ilm, ya, sifat, al jahl sifat, as-sawad sifat, al bayad juga sifat. Nah, itu makna sifat secara bahasa. Kemudian, ya, makna as-sifah istilahan,
makna sifat tentu yang dikaitkan dengan Allah Ta'ala, ya secara istilah apa? Hiyal ma'nal qa'imu billahi tabaraka wa ta'ala, yaitu makna yang berdiri ya bagi Allah tabaraka wa ta'ala, mimma wasafa bihi nafsahu, dari apa yang Allah mensifati dirinya dengan itu, aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang disifati dengannya oleh Rasulnya, sesuatu yang disifati. Jadi wasofahu maksudnya Rasul mensifati Allah dengan sifat tersebut. Wasofahu bihi rasuluhu sallallahu min sifati zati wal fi'li, dari sifat zat Allah maksudnya, wal fi'li dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat zatiyah atau sifat fi'liyah. Tuh. Mimma yadullu alal kamali al mutlaqi lahu ta'ala, dari apa yang sesuatu yang menunjukkan atas kesempurnaan mutlak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa tanzihuhu an kulli naqsin wa nazirin wa masilin min kulli wajhin alal itlaq, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari tandingan atau dari lawan dan dari keserupaan, min kulli wajhin, dari seluruh sisinya, alal itlaq, secara mutlak. Nah, itulah makna sifat Allah secara istilah. Jadi gampangnya tadi, sifat kalau disandarkan ke Allah adalah sesuatu yang dengannya Allah mensifati dirinya, atau yang Rasulnya mensifati Allah dengan itu, baik berkaitan dengan sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah gitu ya. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah. Dan itu semua menunjukkan kepada kesempurnaan mutlak bagi Allah Ta'ala. Semua sifat yang Allah sifati dirinya dengan itu, atau Rasul mensifati Allah dengan itu menunjukkan kesempurnaan secara mutlak bagi Allah Ta'ala, dan disucikan dari seluruh kekurangan gitu, termasuk dari tandingan, lawan atau keserupaan. Min kulli wajhin alal itlaq, dari seluruh sisi secara mutlak. Yaitu pengertian sifat yang dipaparkan oleh Syekh Mahir Muqaddam hafizahullah ta'ala. Nah, atau kita sudah paham sifat ya sifat ya, sesuatu yang menggambarkan tentang sesuatu. Nah, kemudian ada beberapa kaidah atau prinsip-prinsip umum yang perlu diketahui yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya Mahir Muqaddam mengatakan, i'lam rahimaniyallahu wa iyyak, ketahuilah semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu, anna ma'rifata qawaidil ulumi wa itqaniha lahu fawaid azimah wa asarun jalilah. Sesungguhnya mengetahui kaidah-kaidah ilmu dan menguasainya, itqaniha secara kokoh ya, lahu fawaidu azimah, dia memiliki faidah besar, wa asarun jalilah, dan pengaruh yang agung, yang besar juga. Nah, jadi dua baris ini menunjukkan bahwa penting sekali kita mengetahui kaidah-kaidah ilmu. Ya, prinsip-prinsip ilmu, qawaid wal usul, itu penting. Nah, kenapa? Wazalika, dan yang demikian itu, annal qawaida ya, yashulu hibzuha, bahwa kaidah itu gampang dihafalnya. Fa idza hufidat wa fuhimat yumkinu at-tafri'u 'alaiha. Apabila kaidah itu dihafalkan, dipahami, maka memungkinkan kita untuk
ya tafri'u 'alaiha, menurunkan rincian. Kalau kita kuasai, menghafal, memahami kaidah, maka kita bisa menurunkan masalah-masalah cabang, tafri' dari kata far'un. Bisa menurunkan rincian dari setiap persoalan. Nah, gitu. Kaidah itu nanti cakupannya sangat luas gitu. Walaupun ya kalau kita bicara kaidah usulnya dalam ilmu usul fikih pasti selalu ada rujukannya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Setiap kaidah itu pasti ada rujukannya. Tapi dengan kaidah itu kita bisa menjadikan kaidah sebagai kacamata ya untuk menyelesaikan banyak problem. Gitu. Nah, maka di sini penting kita belajar qawaid wal usul ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Muqaddam fal usulu wal qawaidu lil ulum. Ya. Al usul prinsip-prinsip dasar kaidah ya. Kaidah-kaidah untuk ilmu itu bimanzilatil asasi lil bunyan. Kedudukannya seperti pondasi. Al asas itu pondasi lil bunyan untuk sebuah bangunan. Kalau rumah nggak ada pondasinya gimana kira-kira? Mudah roboh. Ilmu gitu. Kalau kita nggak menguasai kaidahnya, gampang bingung. Tapi kalau kita udah ngerti kaidahnya, kokoh ilmunya. Nah di situ pentingnya kaidah. Jadi dia itu kal asas au bimanzilatil asasi lil bunyan. Wal usulu lil asjar. Dan kaidah itu seperti akar bagi pohon. Kalau pohon itu berakar, maka pohon itu akan kokoh, nggak mudah ambruk. Ilmu kalau kita ngerti kaidahnya, kokoh ilmunya, nggak mudah bingung, nggak mudah terombang-ambing. Nah itu. Maka la sabatalah illa biha. Tidak ada kekokohan bagi sebuah pohon illa biha kecuali dengan akar. Dengan akar. Atau tidaklah ada kekokohan sebuah bangunan kecuali dengan pondasi. Wal usulu tanbani alaihal furu. Dan al usul pondasi atau akar itu dibangun di atasnya cabang-cabang persoalan. Wal furu'u tasbutu wa taqwa bil usul. Cabang itu bisa kokoh dan kuat karena ada akar bil usul, dengan usul akar. Maka wabil qawaidi wal usuli yasbutul ilmu wa yaqwa. Dengan kaidah dan usul, ilmu menjadi kokoh, ilmu menjadi kuat. Wa yanmi namaan mutradah. Dan bisa tumbuh terus ya. Ilmu itu bisa bertumbuh terus kalau kita menguasai kaidah dan usulnya, prinsip-prinsip dasar ilmu itu. Wa biha ta'rifu ma'akhidal usul. Dengan mengetahui kaidah dan usul maka kita pun jadi tahu ya ma'akhid al usul, sandaran usul. Nah tadi setiap al usul atau al qawaid pasti ada dasarnya, diambil dari Quran dan Sunnah. Saya kasih contoh misalnya ya. Ada kaidah yang berbunyi idza ta'arada mafsadatani faru'iyya a'dhabuhuma dararan birtikabi akhafihima dararan. Ini kaidah. Apabila ada dua perkara yang sama-sama rusak, ya idza ta'arada mafsadatani berhadapan, paru'ya a'dhamuhuma dararan, maka perhatikan mana yang paling besar bahayanya, birtikabi akhafihima dararan, dengan melanggar mana yang lebih ringan madaratnya. Ini kaidah. Wah, ini bisa banyak hal kita selesaikan dengan kaidah ini. Apa contohnya misalnya? Ya, ada dua hal, pilihannya cuma dua, tapi dua-duanya mengandung madarat gitu. Kita nggak bisa menghindari, harus ada istilah seperti buah si malakama gitu ya. Milih ini salah kan gitu.
Kadang ada situasi kita dihadapkan pada satu situasi, dua pilihan, dua-duanya mengandung madarat. Itu gimana? Itu. Ya contoh paling gampang misalnya pemilu nih, pemilu. Kita ini nyoblos apa enggak atau golput kan gitu. Ya kan? Kita nyoblos mengandung madarat, kita golput juga mengandung madarat kan. Apa madaratnya nyoblos? Apa? Ada apa kerusakannya di balik memilih itu? Sepakat dengan suara terbanyak, apa kebenaran itu diukur berdasarkan suara terbanyak kan? Teorinya itu kan. Ada madaratnya nggak itu? Wah banyak. Madaratnya jelas ada. Nah, karena tidak setiap orang yang milih berilmu kan? Tidak setiap orang memilih itu berilmu. Tapi ya sistemnya begitu, harus milih. Tapi kalau kita nggak milih, ada madaratnya nggak? Ada nggak madaratnya? Ada juga. Apa madaratnya misalnya? Kemungkinan bahaya yang akan muncul dari sikap kita nggak memilih. Nah iya, nanti yang rusak-rusak milih yang rusak, iya kan? Yang baik ada yang milih. Itu ada madarat. Kira-kira dari dua kerusakan itu mana yang paling besar madaratnya? Memilih atau tidak memilih? Nah, itu maka perhatikan, ditimbang-timbang. Nah, maka tadi faru'iyya a'zamuhu madararan birtikabi akhafihima dararan. Perhatikan mana yang paling besar madaratnya, lalu langgarlah yang kerusakannya lebih ringan. Gitu. Nah, pertimbangannya monggo itu ya. Masing-masing punya pertimbangan. Itu. Nah, itu ada nggak dalilnya? Ada itu dari Al-Qur'an itu. Itu kaidah yang dibangun sebenarnya dari ayat Al-Qur'an ya. Nah, dari surah Al-Isra ya kalau tidak salah, ya, tidak keliru. Sebentar. Nah, coba perhatikan ayat ini. Surah Al-An'am ayat 108. Al-An'am ayat 108. Sampai wakaf saja. Itu ada satu tanda wakaf di tengah ya, sampai tanda wakaf saja. Coba perhatikan ayat itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nah, itu. Ayat 108 surah Al-An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha ala adwan bighairi ilm. Apa artinya? Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain kita, nggak boleh mencela. Apa misalnya sesembahan selain Allah? Sapi, Yesus, apa lagi? Pohon. Itu Allah melarang kita mencela sesembahan yang disembah selain Allah. Nggak boleh loh kita mencela itu. Berdasarkan ayat ini 108 surah Al-An'am. Padahal mereka itu layak disembah atau tidak? Kenapa kita dilarang untuk mencela sesembahan itu? Nah gitu. Nanti kalau kita cela, akhirnya mereka akan mencela sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Madaratnya lebih besar mana coba? Kita cela, mereka akan mencela Allah dengan penuh permusuhan dan tanpa ilmu. Tapi kalau kita tidak mencela sesembahan mereka selain Allah, itu kan madarat juga. Tapi mana lebih besar madaratnya? Mencela, akibatnya lebih besar. Nanti mereka akan mencela Allah. Nah dari situ kaidah tadi diambil dari ayat ini diantaranya. Termasuk ada hadis dari Nabi itu yang ada orang Arab kencing di masjid kan. Kan sahabat kesel tuh mau dipukul kan. Kata Nabi jangan. Biar dia selesaikan kencingnya, lalu kemudian disiram kan, dibersihkan. Coba kencing di masjid itu sesuatu yang madarat, mengandung madarat atau tidak? Madarat kan?
Membiarkan orang kencing di masjid madarat. Berarti kalau ada orang kencing di masjid harusnya dilarang keras kan? Ya atau tidak? Mengotori rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi enggak, jangan. Biarin dia kencing. Karena apa? Nah, nanti kalau kita cegah, kita larang, kita pukul akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Oh, akan berceceran kemana-mana. Nah, itu dasarnya itu. Maka muncullah kaidah idza ta'aradat mafsadatani faru'ya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima dararan. Nah ini kaidah ini bisa dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah. Bukan hanya soal memilih tadi. Masalah-masalah lain banyak nanti. Ya, misalnya ada di antara antum punya istri 2. Ya kan? Misalnya poligami itu. Ribut, nanti yang mau dicerai yang mana kan? Nah ini kaidah ini bisa dipakai gitu. Kaidah ini. Pertimbangkan, kalau saya pertahankan isi tua, akibatnya apa? Kalau saya pertahankan isi muda, akibatnya apa? Mana yang madaratnya lebih besar? Wah, nambah lagi. Solusi berikutnya. Nah, itu. Maka kaidah ini bisa dipakai gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Nah, itu kaidah itu nanti kita bisa menurunkan masalah-masalah cabang. Sehingga penting belajar kaidah itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Wa biha yahsulul furqan bainal masail allati tastabihu katsiran. Wa biha, dan dengan kaidah-kaidah atau usul-usul itu yahsul al-furqan. Maka terjadilah perbedaan. Kita bisa membedakan bainal masail, antara masalah-masalah allati tastabihu katsiran, yang kebanyakan samar gitu. Maka dengan kaidah kita bisa selesaikan. Kemudian wa man kana mu'taniyan bil furu' dunal usul, barang siapa yang memperhatikan masalah cabang, tidak memperhatikan masalah usul, fa innahu yafutuhul furu' wal usul. Maka dia akan kehilangan masalah furu' sekaligus usul. Akan terlewati gitu, enggak dikuasai semuanya akhirnya. Bahkan ada yang mengatakan waqad qil, ada yang mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Orang yang terhalang dari masalah usul, artinya dia enggak tahu tentang usul, hurimal usul. Dia tidak mungkin bisa sampai kepada tujuan. Yakni annahu la yasilu ila ghayatin. Orang kalau enggak tahu usul, enggak tahu kaidah, dia enggak akan sampai pada tujuan. Gitu. Nah ini, bahkan ada istilah faqidus syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak bisa memberikan apapun sebenarnya. Dalam konteks usul wal furu, ya orang yang enggak menguasai usul, ya dia enggak akan bisa menjelaskan apa-apa gitu. Nah, maka usul penting ya. Untuk supaya kita bisa sampai kepada tujuan ilmu ya. Maka man hurimal usul hurimal usul. Dia akan terhalang dari sampai kepada tujuan. Pahiyab dan kaidah itu al-hisnul hasin minal wuqu'i fi az-zalal. Kaidah itu merupakan benteng yang melindungi, membentengi kita minal wuqu' dari terjerembab fi az-zalal, ke dalam ya ketergelinciran ya. Fi ahammi muhimmatiddin al-qawim, dalam perkara ya paling penting dalam urusan agama yang lurus ini. Wa huwa tauhidu asma'i wa sifati rabbil alamin, yaitu tentang tauhid ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Rabb, penguasa, pemelihara semesta alam ya. Ini. Nah, maka penting kita mempelajari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nah di sini dipaparkan ada beberapa kaidah penting yang perlu kita pelajari. Sama yang pertama disebutkan al-qaidatul ula sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin ya, sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh wa laisa fiha sabihun wala misal. Itu ini kaidah pertama.
bahwa sifat Allah Ta'ala itu seluruhnya sifat sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. La naqsa fiha. Tidak ada kekurangan sedikit pun dalam sifat Allah, biwajhin minal wujuh. Dari setiap sisinya nggak ada yang tidak sempurna seluruhnya. Walaysa lahu fiha syabih wala misal. Dan bagi Allah itu dalam sifat-sifatnya tidak ada yang serupa, ya, dan tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama, nggak ada yang sebanding. Apa misalnya Allah punya sifat apa? Ada nggak pada manusia sifat itu? Ada. Allah marah, Allah punya sifat marah? Manusia punya sifat marah? Sama atau tidak? Beda. La sabih wala misal. Ada sifat Allah punya, makhluk punya sifat yang sama. Tapi beda. Kalau Allah selalu sempurna, tidak ada kekurangan. Manusia, ya ada kekurangan. Allah itu punya sifat tidak tidur. Manusia ada nggak orang yang bisa tidur? Manusia yang nggak bisa tidur ada nggak? Insomnia ya? Ya nggak. Ya, Tapi kalau manusia nggak bisa tidur itu kelebihan atau kekurangan? Penyakit. Itu stres, nggak bisa tidur. Tapi bagi Allah itu kemuliaan. Gitu. Nah itu. Nah, hadhil qaidatu minal qawaidil musallamah al-mustaqarrah fil fitris salimah. Kaidah ini merupakan kaidah yang diterima, ya, ditetapkan oleh fitrah yang lurus. Oleh manusia yang fitrahnya masih lurus, pasti dia akan nerima. Iya, Allah pasti sifatnya semua sempurna. Allah pasti nggak punya kekurangan. Orang yang fitrahnya masih sehat, masih lurus, dia akan nerima dan mengiyakan itu. Kenapa? Annal kamala sabitun lillahi ta'ala. Karena kesempurnaan itu memang tetap adanya pada Allah Ta'ala. Bal as-sabitu lahu. Nah, huwa aqsa ma yakunu minal akmaliyati. Bahkan itu merupakan aqsa itu ujung dari kesempurnaan. Gitu. Kaidah ini ya, ujung dari kesempurnaan sifat, dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ma yakunu minal akmaliyah. Bihaitsu la yakunu wujudu kamalin la naqsa fihi illa wa huwa sabitun li rabb ta'ala. Di mana tidaklah ada, ya, kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya kecuali dia pasti ada pada Allah Rabb Ta'ala. Yastahiquhu bi nafsihi al-muqaddasah. Yang Allah yang berhak untuk dirinya memiliki sifat yang suci itu. Nah, kalau makhluk ada nggak manusia sempurna? Dari satu sisi, wah dia sempurna banget apanya misalnya, sempurna kecantikannya kan itu. Pernah nggak ada orang, wah ini sempurna betul cantiknya, ada nggak? Ini kok sempurna sekali gantengnya, ada kan? Nah, tapi relatif, manusia relatif gitu. Kalau Allah mutlak, sempurna mutlak. Manusia menurut si A sempurna, menurut si B belum tentu sempurna gitu. Pasti ada kekurangan. Tapi Allah nggak ada. Nah, maka fama min kamalin tupriduhul azhan wa yuqaddiruhu al-muqaddirun illa wallahu ta'ala a'zamu min dzalik. Tidaklah ada kesempurnaan yang dianggap tupriduhu al-azhan, dianggap oleh akal, azhan, al-azhan akal, wa yuqaddiruhu al-muqaddirun. Nah, dan ditetapkan oleh makhluk yang terbatas, ya, illa kecuali wallahu ta'ala, Allah Ta'ala a'zam min dzalika, lebih agung daripada itu, daripada kesempurnaan yang dianggap oleh akal. Akal kita menganggap, oh ini sempurna, ini sempurna, ini sempurna. Kesempurnaan Allah lebih agung dari anggapan yang ada di otak kita. Gitu. Bahwa subhanahu lam yabqa
sifatu kamalin illa ittasafa biha, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersisa sifat kesempurnaan kecuali Allah pasti memiliki sifat tersebut, ittasafa biha. Ya, wa wasafa bi ghayatiha, dan Allah mensifati dengan goya itu ujung dari kesempurnaan itu, kesempurnaan sifat tersebut. Bahsun la tuhitu al khalaiku bi ba'di tilka sifat bi qulubihim. Suatu pembahasan yang tidak bisa diliputi oleh makhluk bi ba'di tilka sifat bi qulubihim, dengan sebagian dari sifat-sifat tersebut dengan hati mereka. Jadi hati manusia itu tidak bisa sampai meliputi seluruh kesempurnaan Allah, nggak bisa. Bahkan wala tu'abbaru anha bi alsinatihim, bahkan kesempurnaan sifat Allah tidak bisa diungkap dengan lisan makhluk, dengan lisan manusia, nggak bisa. Gimana kita menggambarkan kesempurnaan sifat Allah misalnya? Sehebat-hebat kita mengungkapkan kesempurnaan sifat Allah dengan lisan kita, itu tetap nggak bisa secara sempurna menggambarkan kesempurnaan Allah. Itu maksudnya. Ya, pasti lebih sempurna dari ungkapan kita gitu. Pasti lebih sempurna dari ungkapan kita. Itu. Ballau ijtama'a kullu al-khaliqati insuhum wa jinnuhum, bahkan seandainya semua makhluk berkumpul, baik golongan manusia maupun jinnya, min awwalihim wa akhirihim, dari generasi pertama sampai terakhir, ala an yuhitu bi sifatin wahidah min sifatihi, untuk tadi meliputi salah satu sifat saja dari sifat-sifat Allah Ta'ala, lam yakun lahum qudrah, mereka semua enggak punya kemampuan. Satu sifat, misalnya apa? Sifat Allah yang maha penyayang misalnya. Coba gambarkan. Itu enggak bisa. Gambaran kita, gambaran seluruh makhluk, kita bergabung gitu untuk memberikan gambaran sempurna ke kasih sayang Allah Ta'ala, itu nggak bisa. Nah gitu. Maksudnya ya pasti lebih sempurna hakikatnya daripada gambaran kita gitu. Wala wus'a 'alal ihatati biha, dan tidak ada kapasitas makhluk ya untuk bisa meliputi menggambarkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bihakul kulliha. Lalu bagaimana dia bisa menjabarkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala ya, secara tuntas? Nggak bisa. Apalagi semua, satu aja nggak bisa. Nah maka sekali lagi kaidahnya bahwa sifat Allah itu seluruhnya sempurna, tidak ada kekurangan dari seluruh sisinya. Tidak ada yang menandingi, tidak adanya yang serupa dengannya. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, sifatullah ta'ala tauqifiyah. Nah, ini penting. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu bersifat tauqifi. Maksudnya, sifatullah ta'ala bikulli anwa'iha wa aqsamiha tauqifiyah. Sifat-sifat Allah itu dengan seluruh macamnya, dengan seluruh pembagiannya tauqifi. Apa maksud tauqifi? Ai anna marji'a isbatiha wal kitabu was sunnah. Bahwa rujukan untuk menetapkan sifat Allah itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kita tidak boleh mensifati Allah Ta'ala kecuali dengan dalil. Gitu. Kita nggak boleh menggambarkan Allah itu sifatnya begini, sifatnya begini. Ngomong ABC, ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada dalil, nggak boleh kita. Karena dia tauqifi. Sifat Allah itu sifatnya tauqifi. Fala tu'khadhu bil ijtihad wala bil qiyas. Tidak bisa sifat Allah itu diambil dengan cara ijtihad, tidak pula dengan analogi qiyas, tidak bisa. Apa sebab? Li'anna sifati rabbina subhanahu minal ghaib. Karena sifat Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk perkara gaib. Bal huwa a'zamil ghaib. Bahkan ini termasuk perkara gaib yang paling agung. Wa qad ista'sarallahu ta'ala al-ghaiba indahu wahdah. Dan Allah telah menyimpan perkara gaib ini di sisinya saja. Wa ala hadza fala tu'lamu wala tusbatu an tariqi
illa an tariqi wahyi. Oleh karena ini tidaklah diketahui sifat Allah itu dan tidak pula ditetapkan illa kecuali an tariqil wahyihi, kecuali dengan cara kembali kepada wahyunya wahyu Allah Ta'ala, Al-Quran atau Sunnah. Jadi jangan sembarangan mensifati Allah, itu nggak boleh. Ya, kadang-kadang kan orang gampang sekali ya mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka hati-hati ya, berusahalah bercanda. Ya misalnya Allah itu maha bercanda misalnya, maha keren kan gitu misalnya. Nah itu hati-hati. Allah itu maha asik misalnya. Kan ada itu ungkapan-ungkapan itu kan. Ya mungkin maksud orang itu supaya dekat di telinga audiens kan, mad'u gitu. Tapi hati-hati, dalam sifat Allah nggak bisa begitu. Gitu. Nah ini. Nah bisa dipastikan orang itu dia belum belajar ini. Bisa dipastikan. Kalau dia udah ngerti, dia nggak mungkin sembarangan berani mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada penjelasannya. Karena apa? Sifatullah Ta'ala tauqifiyah. Nah ini. Qala al-imamu ahli sunnati Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah, berkata Imam ahli sunnah yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal, na'budullah bisifatihi, kita menyembah Allah dengan sifat-sifatnya, kama wasofa, sebagaimana Allah mensifati bihi nafsahu, dengan sifat itu dirinya sendiri. Qad ajmala as-sifata li nafsihi. Nah, jadi sungguh Allah telah ajmala as-sifata li nafsihi, membaguskan sifat untuk dirinya. Wala nata'addal Qur'an wal hadis. Jadi kita jangan melampaui Al-Qur'an dan hadis. Kata Al-Imam Ahmad ini. Panaqulu kama qala, maka kita mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah. Wa nasifuhu kama wasafa nafsahu, dan kita mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Wala nata'adda dzalik, dan kita tidak melampaui itu. Nah, ini kata Imam ahli sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dhabitun muhim, batasan penting ya. Nih, kata saya Mahir Muqaddam, wa huwa, yaitu anna kulla, itu salah ya. Di situ anna kulla ya, anna kullu ya. Nah, yang benar anna kulla maruwiya. Karena anna itu harfu nasab ya. Yunsibu al isma. Ini kemungkinan editornya ngantuk atau lupa nggak diedit. Typo mungkin ya. Mungkin nggak typo? Sangat mungkin. Anna kullama ruya mauqufan. Nah, bahwa semua apa yang diriwayatkan secara mauquf anis sahabati fi babis sifat, dari sahabat dalam bab sifat, fa hukmuhu hukmul marfu, maka hukumnya hukum marfu. Marfu itu apa maksudnya? Sampai kepada Nabi, itu maksudnya. Jadi gini, kalau ada sahabat menjelaskan tentang sifat Allah, gitu ya, maka penjelasan sahabat tentang sifat Allah itu harus diterima, karena itu hukumnya marfu. Nah, kaidahnya sahabat nggak mungkin berani ngarang, berijtihad dalam masalah sifat. Itu. Maka apa yang dikatakan oleh sahabat itu dihukumi marfu. Li'anna sahabata ridwanullah alaihim kulluhum udul, karena para sahabat itu, semoga Allah meridhai mereka, ya semuanya adil. Wa ala hadza, maka atas dasar ini kaidah ya, as-sahabatu kulluhum udul, itu kaidah itu ya. Fa kullu ma nukila anhum min bab al-ghaibiyat, seluruh apa yang dinukil dari mereka, dari sahabat dalam bab perkara gaib, wabil akhassi fis sifat, apalagi khususnya dalam masalah sifat, fahuwa ka hukmir rab'i, maka dia seperti hukum marfu. Hadis yang maksudnya marfu itu sampai kepada Nabi. Kalau ada hadis tidak sampai ke Nabi, namanya hadis mauquf. Kalau bicara selain masalah akidah ya, masalah sifat, ada hadis mauquf. Ini mauquf.
hanya sampai pada level sahabat gitu. Ada, misal soal ibadah atau soal fadhailul amal dan seterusnya ada hadis mauquf. Nah, tapi kalau dalam masalah perkara akidah, perkara sifat, perkara gaib, walaupun itu memang mauquf, harus dihukumi hukum marfu itu maksudnya. Fa huwa fi hukmir rafa. Ai annahu, atau maksudnya kenapa dianggap marfu? Artinya annahu min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu pasti dari perkataan Nabi. Hanya mungkin yang mendengar hanya sahabat itu saja gitu. Yang lain enggak dengar. Karena enggak mungkin ngarang itu sahabat. Nah, li'annahu la majala lil ijtihad war ra'i fi hadzal babil azim. Karena tidak ada tempat bagi ijtihad dan pandangan, ya, pendapat sendiri dalam bab yang agung ini. Enggak ada. Itu. Qala al-Imam Al-Jalil Al-Ajuri rahimahullah, berkata imam yang, ya, Al-Jalil yang besar, Al-Ajuri, imam besar Al-Ajuri rahimahullah, inna ahlal haqqi yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsahu. Sesungguhnya, ya, para ulama yang benar yang di atas hak itu mensifati Allah azza wa jalla dengan ma wasafa bihi nafsahu, dengan sifat yang Allah mensifati dirinya dengan itu. Au wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dengan sesuatu yang dengannya Rasul mensifati Allah, Rasulullah sallallahu mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bima, nah ada wa bima wasafahu bihi as-sahabatu radhiyallahu anhum ajmain, dan dengan apa yang disifati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu kata Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab As-Syariah. Beliau punya kitab As-Syariah, ini kitab masyhur ya, As-Syariah. Ada salah mujalladat kalau enggak salah. Satu mujallad, satu jilid ya. Yang tiga itu Al-Adab Asy-Syar'iyyah itu 3 jilid. Kalau As-Syariah 1 jilid. Karya Imam Al-Ajuri ya. Ini banyak dikutip juga, ini buku penting ya, As-Syariah. Contoh mana? Nah, wa min amsilati ma ruya ani sahabati fi bab sifat, dan di antara contoh yang diriwayatkan dari sahabat dalam bab sifat adalah al-kursi. Al-kursi, ayat kursi itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, dalam ayat kursi. Nah, faqad sabata an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Maka telah sahih benar dari Abdullah bin Abbas dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma annahuma qala fi ma'nal ayah, bahwasanya keduanya, dua sahabat ini berkata tentang makna ayat itu, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu tadi. Kata mereka apa? Al-kursiyyu maudi'u al-qadamain. Kursi itu tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Wah, ini masalah penting ini. Masalah gaib. Ya kalau kita ditanya apa itu kursi? Mungkin orang bilang tempat duduk. Tapi bukan itu. Itu. Di sini apa? Maudi'u al-qadamain. Nah, itu makna kursi. Arsy ya singgasana gitu. Al-arsy. Al-kursi tempat kedua kaki. Kata sahabat. Nah, kita harus terima, dan ini kita harus menghukumi dengan hukum marfu. Nah, itu. Nah, nanti ada keterangannya dalam pembahasan sifat al-qadam wa rijal nanti. Nanti ada di bagian belakang bahwa Allah itu sifat zatianya ada kaki ya, al-qadam wa rijal. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, wa kadzalika ma sabata an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Demikian pula apa yang sahih ya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, khalaqallahu ta'ala arba'ata asya'a biyadihi. Allah menciptakan 4 hal dengan tangannya
sendiri. Ada 4 perkara yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri. Salah satunya Nabi Adam. Ada 4 ya. Dan ini udah pernah kita bahas sudah di Masjid Mujahidin ya. Di Akidah Wasitiyah ya. Cuman saya lupa nggak buka lagi kitabnya. Nah, summa qala li sa'iril khalq, kemudian berkata, sementara seluruh makhluk selain 4 perkara itu diciptakan dengan kun fayakun. Gitu. Nah, ini berarti sifat penciptaan. Ada sesuatu yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya sendiri. Gitu. Nah, itu. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nah, ini hadisnya mauquf, tapi dihukumi marfu karena berkaitan dengan sifat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai kaidah yang kedua. Jadi baik, silakan istirahat dulu. Kalau ada yang bisa dibagikan silakan dibagikan. Oh, soal celah mencela, ya. Ya. Tidak pernah di Oh ya. Kita mencela orang lain tapi tidak di depan orangnya. Ya. Mencela orang. Ya. Baik. Jadi terima kasih Pak Dio. Soal celak mencela itu ya. Apa tadi kaitannya dengan apa tadi? Saya ada nggak tadi pembahasan soal mencela? Oh ya, yang mencela ya. Ada hadis dari Nabi SAW. Tadi ya. Besar Pak ya. Kata Nabi, laisa al-mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisi walal bazi'i. Jadi seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela ya. Bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berbuat keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor ya. Itu kata Nabi ya, hadis riwayat Imam Al-Hakim dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu gambaran seorang mukmin yang disampaikan oleh Nabi. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berbuat keji, bukan pula orang yang suka berkata-kata yang kotor, yang jorok. Nah, itu Pak Dio. Jadi suka mencela itu bukan sifat seorang mukmin gitu. Intinya itu. Nah, ya. Iya, misalnya gini ya. Katakan saya, mohon maaf nih, Mas Robi jadi contoh ya, misalnya. Saya sering ngomong misalnya ke Mas Nurholik, wah Mas Robi itu orangnya jorok, orangnya misalnya ini contoh, bukan hakikat ya. Wah, tidak tahu diri, kurang nggak sopan dan seterusnya. Mas Robi nggak dengar saya, ya kan? Tapi saya cerita ke Mas Nurholik, isinya celaan-celaan saya kepada Mas Robi misalnya. Ya Mas Robi nggak ngerasa kan, nggak tahu, kecuali Mas Nurholik cerita kan. Kalau Mas Nurholik nggak cerita, nggak akan sampai, ya atau tidak? Nah, itu bagus nggak tuh? Saya sering mencela seseorang, tapi saya sampaikan di depan orang lain. Bagus atau tidak? Nggak bagus juga tentu.
Ah. 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 Yang kecuali Allah. Oh gitu. Misu-misu gitulah ya. Ya sama nggak misu-misu mencela? Ah? Oh bisa. Kalau misu semuanya. Misu itu kata-kata jorok, kalau apa mencela itu kan ke makhluk tertentu. Ah. Mungkin ke orang tertentu gitu. Ah. Memaki. Walaupun ya, Sendiri. maki walaupun apa ya? Sendiri tapi maki-maki seseorang ya. Iya, iya. Itu tidak depan kita. Iya. Ya sama tadi. Jadi rujukannya hadis Nabi tadi. Jadi al-mu'minu laisa bitta'an wala la'an wala al-fahis wala al-badi. Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berbuat keji atau berkata-kata jelek, berkata kotor. Nah, kalau dalam hati selama belum terucapkan itu nggak masalah sampai terucap. Tapi sudah terucap kan? Ya itu sudah dihitung perbuatan buruk kalau sudah terucap. Kalau dia itu, ya. Di depan teman. Ya, oke deh. Ya saya paham maksudnya. Itu udah rahasia umum lah. Kalau orang itu emang jelek lah gitu ya. Sehingga orang yang ini nggak mau dekat karena ini kalau siapapun makhluk apapun yang dekat dia pasti rusak. Ya. Apakah itu masuk kriteria mencela yang dimaksudkan itu kalau muslim? Ya tetap mencela. Cuman gini, kalau to'an itu kan sering mencela, suka mencela. Jadi kalau hanya sekali, ya itu masih bisa diterima. Kalau emang faktanya begitu ya, ada si A, dia ini pembohong. Lalu kita bilang ini bohong sekali nih orang. Udah, nggak usah diulang-ulang maksudnya. Kalau diulang lagi itu berarti kita suka mencela, gitu. Sekali saja maksudnya. Jangan diulang lagi itu maksudnya. Karena pada dasarnya ini orang yang Iya. dia itu nggak suka mencela gitu. Iya. Lewat batas ininya kurang ajarnya. Akhirnya, ya kalau sekali saja, asal faktanya memang begitu bisa. Cuman kalau terus-terusan diulang lagi, nah itu nanti masuk kategori tadi. Berarti dia bukan seorang mukmin karena dia suka berulang-ulang mencela gitu. Jadi itu. Karena dengan satu kali mencela orang udah tahu selesai kan, udah ngerti lah. Pak ini klarifikasi benar Pak tidak ini saya paham. Jadi kalau tujuan apa mengekspos seseorang Ya. yang kalau ini tidak diekspos, Ya. ini banyak menunjukkan kerusakan. Ini ada dalam ulama. Ya. Saya dengar ulama. Betul. Jadi itu boleh. Iya, betul. Ini ada orang suka hutang gitu kan. Kalau hutang tuh nggak pernah membayar. Iya. Jadi itu kita omong-omongin Ke orang. buruk. Iya. Iya. Heeh. Apalagi yang sifatnya merusaknya lebih luas. Iya. Padahal itu dalil. Itu ulama ngomong orang yang suka hutang aja itu boleh dikasih tahu supaya orang lain nggak takluban gitu. Iya. Apalagi sifat kayak rusaknya itu lebih luas. Contohnya Jokowi aja. Iya. Jadi gini. Pak ya, saya sudah paham. Maksud saya gini. Gibah itu haram. Tapi ada gibah yang dibolehkan. Itu. Nah, itu emang betul ada. Ada 7 ya. Seseorang dibolehkan menggibah gitu. Bahkan dianggap kebaikan. Ya tadi diantaranya menggibah orang yang zolim, jelas-jelas kezalimannya. Kita membicarakan keburukan orang yang berbuat zolim. Terus ada orang berbuat mungkar terang-terangan dengan kemungkarannya, itu boleh. Terus ada tokoh yang dia pengaruhnya besar gitu ya. Tapi dia menyimpang misalnya,
maka perlu kita gibah. Ya, gibah itu kan membicarakan keburukan. Ya kan? Beda sama mencela beda. Gibah sama mencela beda gitu. Kalau gibah itu membicarakan keburukan seseorang tokoh, tapi harus sesuai fakta. Tujuannya adalah tahziron lil muslimin, untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin, hati-hati loh dengan orang itu. Tapi kalau kita ulang-ulang ini begini ulang-ulang, itu berarti masuknya la'an to'an itu. Ya, itu yang nggak begitu. Ya karena keburukan. Masa orang baik dicela? Orang mencela. Iya betul. Ya maksudnya gini, jangan bedakan dengan mencela dengan suka mencela, paham ya? Ya, mencela dan suka mencela itu bukan sifat seorang mukmin. Beda Ya dengan itu. tercela ya. Ya beda. Perbuatan tercela ya. Oke, baik. Baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita sudah jam 9:30. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.